Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semuanya dan untuk Bu Dewi selaku dosen pembimbing pendidikan Pancasila. Di sini saya akan berpidato mengenai sejarah agama Islam di Kerajaan Mataram Islam. Kerajaan Mataram Islam pada masa penambahan Senapati menjadikan agama Islam sebagai agama resmi kerajaan. Salah satu kebijakan penambahan Senapati terhadap agama Islam di Kerajaan Mataram Islam adalah mengangkat wali-wali Kadilangu sebagai penasihat dan pembimbing kerajaan. Pengaruh para tokoh penyebar Islam yang lebih dikenal waktu itu adalah Wali Songo, khususnya dalam bidang politik sangat kelihatan. Misalnya di Kerajaan Demak, Raden Patah dinobatkan menjadi raja oleh para wali. Para wali yang dianggap sebagai penyebar agama yang dihormati dan dijadikan acuan kebanyakan orang Jawa. Metode yang digunakan oleh para wali dalam menyebarkan agama adalah dengan membuka daerah pemukiman baru dengan jalan babat alas, sehingga muncul wali yang berasal dari nama suatu tempat. Misalnya Sunan Bayat yang membuka daerah Bayat dan Sunan Panggung yang membangun daerah Tegal. Selanjutnya, para wali tersebut mendirikan masjid sebagai tempat ibadah maupun sebagai tempat mengajarkan agama. Pada masa awal perkembangan Islam, sistem seperti ini disebut gurukula. Para ulama yang ada di lingkungan Kerajaan Mataram Islam selanjutnya oleh Raja Mataram Islam diangkat menjadi penasehat dan pembimbingnya. Bersamaan dengan itu, adanya tokoh yang bernama Sunan Kalijaga dianggap sebagai yang berinisiatif membangun tembok keliling kerajaan bersama dengan Senapati Kediri. Pengaruh wali dan tokoh agama demikian kuat, sehingga segala nasihat dan restu mereka penting bagi seorang yang akan menduduki tahta kekuasaan. Gerakan penambahan Senapati sebagai Raja Kerajaan Mataram Islam tidak lepas dari bimbingan dan restu mereka, yaitu para wali dan kiai. Salah satu murid Sunan Ampel, wali yang berdiam di salah satu pusat penting agama Islam, yaitu di Giri di dekat Gresik. Dan para penggantinya memainkan peran penting dalam meredakan ketegangan antar para Raja Mataram dan para vassal mereka yang sangat berkuasa di daerah-daerah pantai Jawa Timur yang dipimpin oleh Adipati Surabaya. Selanjutnya, peran yang dilakukan pula oleh Sunan Kalijaga dan Sunan Kudus dari Jawa Tengah bagian utara yang melibatkan persekongkolan di Keraton Demak ketika secara aktif menyokong Arya Panangsang atas tahta. Gerak ulama di Kerajaan Mataram meskipun masih sempit apabila dibanding dengan Aceh. Di Aceh, ulama berperan di berbagai aspek kehidupan seperti juga duduk sebagai aparat pemerintah atau memimpin pertempuran melawan penetrasi barat. Maka ulama di Kerajaan Mataram Islam perannya tidak lebih hanya sebagai kaum rohaniawan atau penasihat istana di bidang mental spiritual, dikarenakan keberadaan Kerajaan Mataram Islam terletak di atas puing-puing budaya Hindu. Jika dibandingkan masa sebelumnya, posisi ulama atau agamawan dalam ajaran Hindu menduduki strata sosial atau kasta Brahmana. Berkaitan dengan ini, kedudukan ulama disejajarkan dengan tindakan kaum elit kerajaan yang tidak banyak berkiprah dalam persoalan keagamaan, sedangkan tugas lainnya diserahkan sepenuhnya kepada kaum bangsawan atau ksatria. Berbeda dari masa Demak, peran wali atau tokoh agama sangat besar dalam segala bidang kehidupan, baik politik, dakwah maupun kebudayaan. Sedangkan pada zaman Kerajaan Mataram Islam, peran wali atau tokoh agama hanya berperan sebagai penasihat raja atau sultan. Demikian pidato saya. Terima kasih atas semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.